Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ana ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kepada saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, yang saya cintai, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah menggerakkan jari Anda untuk mensubscribe, like dan komen sebagai dukungan channel ini. Semoga menjadi channel yang bermanfaat di sini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Di sini saya mau menerangkan 5 kunci kenapa manusia itu dalam kerugian yang amat sangat. Kerugian yang tidak bisa dibeli oleh suatu nilai apapun. Kerugian yang tidak bisa ditukar oleh harta benda apapun. Kerugian yang tidak bisa digantikan sekalipun dunia ini untuk membelinya. Kerugian apa sampai dunia ini untuk membeli pun tidak cukup? Mari kita bahas bersama. Semoga kita bisa menjadi insan yang beruntung dan dijauhkan dari sesuatu yang merugikan kita dan menyesal di dunia sampai akhirat. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Hayatuka qabla mautika wa sihataka qabla saqamika wa firohoka qabla suhlika wa sababaka qabla haramika wa hinanaka qabla fakrika. Al-ayat. Kitab Jami'is Shahir jilid 1 bab huruf alif halaman 408. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kepada kita semua
yaitu untuk memperjuangkan 5 perkara yang sangat rugi dan tidak bisa dibayar oleh apapun kalau manusia tidak mau melakukannya. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Hidupmu cepat-cepat perjuangkan untuk kebaikan sebelum kamu datang kematian. Mau menunggu apa kita berbuat baik? Mau bagaimana kita diberi hidup? Padahal beliau Rasulullah SAW itu berperintah kepada umat, perjuangkanlah waktu hidupmu, kesempatan hidupmu. Isilah dengan sesuatu pekerti-pekerti atau amal-amal yang baik sebelum datang kematian. Ini kalau kita telaah dengan dalam apa yang kita cari dalam kesehatan hidup ini. Apa yang kita peroleh dalam Allah memberi nikmat hidup ini. Apakah kita tahu datangnya kematian? Apakah kita tahu datangnya sakaratul maut sehingga kita menunggu apa kita berbuat baik? Menunggu apa? Perbuatan baik itu bukan untuk orang lain atau keluarga atau saudara. Kita pikir dengan pikiran yang normal, yang sadar bahwa kebaikan baik ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri menghadap ilah, menghadap ilahi. Bekal apa yang kita bawa untuk menghadap Allah yang maha kuasa, zat yang menghakimi? Sedangkan beliau Kanjeng Nabi itu berpesan kepada kita, hayataka qabla mautika. Perjuangkan hidupmu itu. Cepat-cepat perjuangkan sebelum ajal menjemput kita. Pertanyaannya, mau menunggu hari apa, menunggu kapan kita berbuat baik? Perbuatan baik itu bukan untuk siapa-siapa. Asarnya adalah untuk diri kita sendiri. Untuk hidup kita sendiri. Kalau kita memikirkan semakin dalam, kenapa hidup kita itu sengsara? Karena kita itu tidak menghargai waktu. Kita tidak menghargai kesempatan hidup. Itu adalah mutiara. Hidup itu adalah berlian yang tidak bisa ditukar oleh nilai apapun. Kesempatan hidup ini, seandainya saya menawarkan kepada orang, matilah kamu, maka engkau saya kasih berapa permintaan. Coba siapa yang mau? Tidak ada.
Maaf, sambil ngerokok. Disitulah kesempatan kita. Disitulah wujud cita-cita kita. Disitulah letak kebahagiaan kita karena kita menghargai hidup. Berjuang. Dalam Al-Quran itu ada 2 sentakan untuk umat manusia. Wastabiqul khairat. Berjuang berlomba-lomba untuk kebaikan. Yang kedua, wasaringu ila mahfiratin mir rabbikum. Disuruh cepat-cepat untuk minta ampun kepada Allah. Karena apa? Karena takut cepat datang kematian menghadap kita. Karena takut sebelum kita tobat, sebelum kita berbuat baik, kematian menjemput kita. Maka kita ingat dengan perintah Allah yang 2 itu. Yang pertama, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam keburukan. Karena apapun bentuk yang disampaikan oleh orang kalau itu negatif, itu juga membuat neraka untuk diri kita. Tiap hari kita menuruti hawa yang ada di dalam diri kita. Itu sudah tentu memasukkan kita ke dalam kesengsaraan, dalam nerakanya Allah. Karena tidak ada perbuatan baik itu lepas dari siksa Allah. Itu tidak ada. Kecuali wasaringu ila maghfirati. Disuruh cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita itu tidak tahu kapan datangnya kematian. Kita tidak tahu kapan datangnya sakaratul maut. Betapa sakitnya sakaratul maut. Dan betapa sakitnya siksa azab dalam kubur dan nerakanya Allah. Padahal di dalam dunia ini manusia itu akan pindah sampai 7 tempat tingkatan. Manusia itu tidak akan pernah mati. Manusia itu cuma pindah alam. Siapa yang mengatakan manusia itu mati? Yang dikatakan mati di sini adalah mati sudah tertutup. Mati sudah tidak berfungsi di satu tempat. Tidak difungsikan dalam satu tempat, itu namanya mati. Seperti contohnya lampu. Dinyalakan di kamar. Kamar itu tidak pernah ditempati, padahal tempat kamar itu masih hidup. Tapi karena ditempati itu dikatakan mati. Sesuatu apapun kalau tidak digerakkan, difungsi gunakan, itu namanya mati. Maka hati kita, mata kita, kalau itu tidak dibuat untuk berbuat kebaikan, itu dikatakan mati. Mati itu tidak berfungsi. Makanya disebut mati dalam kehidupan. Hidup dalam kematian. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamutu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya mau menceritakan mungkin lain waktu kalau manusia itu tidak akan pernah mati. Di sini saya mau membahas masalah
5. Sesuatu yang menjadikan rugi manusia dalam kerugian yang amat, karena dibeli oleh apapun itu tidak akan mampu manusia dan tidak akan mau dan tidak akan bisa. Yang pertama itu, perjuangkanlah hidupmu cepat-cepat, jangan sampai menunggu, karena kerugianlah yang akan kita dapat apabila kita menunggu sebelum datang kematian. Itu isilah dengan suatu yang baik, janganlah terprovokasi. Kasihanilah diri kita, ku anfusakum, kasihanilah diri kita dari suatu yang tidak baik. Kenapa bila kita ikut alur, terbawa arus, maka kita tidak kasihan kepada diri kita akan siksa Allah di dunia dan akhirat. Karena perbuatan buruk itu tidak harus dibalas di akhirat, di dunia juga dibalas. Coba kita lakukan kebaikan, maka hati ditenangkan oleh Allah, pikiran ditenangkan oleh Allah, doa dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita patuh. Andainya kita patuh kepada orang tua, kita tidak minta pun pada orang tua itu menangis bagaimana cara mencukupi anak. Begitu pula kita sebagai makhluk hamba Allah, ingin dicintai oleh Allah, mencobalah kita berpatuh kepada Allah. Tidak harus mencoba, karena itu kewajiban. Andainya patuh takwa Allah, tidak akan ada janji-janji Allah yang tidak ditepati. Maka Allah akan membahagiakannya, Allah akan mencukupinya. Bahkan Asmaul Husna yang 99 itu titipkan pada manusia, karena sangat sayangnya Allah kepada makhluk yang taat. Itu yang pertama. Tidak saya kupas panjang lebar, nanti waktunya nggak cukup. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, sehatmu, kuatmu, cepat-cepat perjuangkan untuk kebaikan sebelum kamu datang sakit. Saya tanya kepada kalian semua, kesempatan sehat kamu apabila tidak mengingat suatu saat akan datang sakit, apa dikira sehat itu bukan nikmat yang luar biasa dari Allah yang saya berikan? Saya contohkan saja. Nikmat manusia kalau belum dijabut oleh Allah itu belum merasakan nikmat. Saya contohkan dari atas, akal manusia. Akal manusia itu bisa umumnya banyaknya orang mengatakan itu nikmat kalau akal manusia sudah dijabut oleh Allah. Yaitu kita disuruh belajar dengan orang yang kena penyakit jiwa, akalnya tidak berfungsi, bahkan tidur di kolong jembatan, tahta kedudukan, materi, ibadah, apapun tidak dipikirkannya, karena akal sudah dijabut oleh Allah. Apakah kita ingin seperti mereka? Apakah akal sehat itu bukan nikmat? Kenapa kita harus mensali hidup ini? Karena nggak ada uang, karena nggak ada materi, hidup nggak selayaknya. Kenapa kita enggan bersyukur padahal akal kita masih normal? Yang kedua, turun ke bawah, yaitu mata. Kebanyakan orang mengatakan bisa melihat, itu bukan nikmat Allah. Coba kalau Allah sudah mencabutnya, orang itu menjadi buta. Betapa sengsaranya menjadi orang buta. Apa kenikmatan yang bisa dirasakan oleh orang buta? Kita bisa mengerti hal itu.
Apa kita bisa merasakan kebiarnya dunia? Apakah kita bisa melihat sesuatu yang menyenangkan untuk masuk ke dalam hati kita karena mata kita tidak bisa melihat? Makanya beliau Rasulullah itu berpesan kepada gunakanlah, perjuangkanlah sehatmu secepatnya. Jangan menunggu-nunggu sebelum datang sakit. Itu karena menyeluruh dalam diri kita itu mandi nikmat. Dirundung kenikmatan Allah yang tidak dirasakan oleh umumnya manusia. Coba kalau buta, mata itu buta, apa yang bisa dirasakan? Apa yang bisa dilihat? Bangunan tingkat mewah tidak tahu. Lihat kereta api yang panjang, pesawat, kapal terbang itu bagaimana? Itu tidak tahu. Punya istri cantik nggak bisa melihat, punya anak-anak yang menyenangkan tidak bisa melihat. Pakai baju bagus, pakai apapun yang menyenangkan tidak bisa melihat. Tahukah kalau bahwa melihat itu nikmat yang sangat besar dan tidak bisa dibeli oleh apa-apa. Coba saya tanya kepada kalian. Kalian saya beri 1 miliar tapi mata kamu tidak bisa melihat. Bagaimana tawaran itu? Anda mau? Anda bersedia? Itulah bukti nyata kenikmatan Allah yang tidak bisa ditukar dan dibeli oleh apapun. Turun lagi, yaitu nikmat pendengaran. Kebanyakan manusia itu tidak mengerti kenikmatan kalau belum dicabut kenikmatan itu oleh Allah, yaitu bisa mendengar. Coba kalau Allah sudah cabut pendengaran kita, ada telinganya tapi sudah tidak bisa mendengar. Apa yang bisa dinikmati oleh manusia untuk bisa mendengar? Musik sudah tidak bisa melihat. Berbicara orang tidak bisa melihat. Menyampaikannya hanya dengan tulisan. Apakah itu bukan nikmat besar sehingga engkau mencintai hidupmu sendiri? Pikirkan tolong. Ini bukan masalah kebaikan untuk orang lain, tapi untuk diri kita menghadap Allah di dunia. Tidak menunggu di akhirat. Karena apapun bentuk yang dilakukan itu kebaikan akan diberikan di dunia dan akhirat, tidak cuma di akhirat. Makanya pesannya Kanjeng Nabi, gunakan sehatmu. Sehat itu menyeluruh dalam diri kita. Turun lagi. Nikmat yaitu anfus atau hidup. Kebanyakan manusia tidak akan merasakan nikmat kalau Allah belum menghentikan nafas dari hidup. Penciuman. Bau wangi tidak mengerti. Bau apapun tidak mengerti. Bahkan setiap detik kita bernafas mencuri nikmat-nikmat Allah untuk menggerakkan detak jantung di dalam dada manusia. Kita tidak sadar bahwa Allah yang masih memberi, menitipkan kesehatan, bisa bernafas dalam hidup, bisa mencium bau. Coba kalau Allah sudah mencabutnya, betapa pedih yang dirasakan manusia. Masya Allah. Saya singkat, saya perpanjang. Yang kedua adalah nikmat mulut. Kebanyakan manusia itu tidak merasakan bahwa ucapan itu nikmat. Bisa berucap, bisa berbicara. Itu nikmat.
Dan mulut itu nikmatnya sangat banyak. Makanan dirasakan oleh mulut. Kenikmatan makanan apapun dari jenis buah-buahan, makanan, daging. Ada dingin, ada panas. Itu semua dirasakan oleh mulut. Banyak yang kita nikmati, tapi kita dustakan. Kita kufuri. Kita tidak merasa bahwa itu nikmat. Kadang-kadang orang sampai gelap mata. Karena tertutup oleh banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Coba kalau Allah cabut nikmat, manusia tidak bisa berbicara dan tidak bisa merasakan pahit manisnya rasa. Manusia baru bisa merasakan, oh ya Allah, bahwa nikmat mulut masih bisa bicara, masih bisa merasakan nikmat Engkau ya Allah, tidak bisa ditukar oleh apapun. Ini baru menerangkan dua, sudah lama. Turun lagi nikmat lubang, saya menerangkan nikmat lubang manusia ini. Ke bawah. Ada orang kena kencing batu. Sebelum kena kencing batu, manusia umumnya tidak merasakan bahwa itu nikmat yang sangat besar. Kita mau berhubungan badan dengan istri, mau kencing aja sakit, itu ngersulahnya bagaimana. Coba kalau Allah sudah mencabutnya, tidak ada rasa, tidak bisa kencing, tidak bisa merasakan kenikmatan yang di bawah itu. Antara depan dan belakang, tidak bisa berak, tidak bisa kencing. Mau ngomong apa coba manusia kalau itu bukan nikmat? Terus nikmatnya badan, sehatnya badan. Kaya-kaya belum bisa merasakan kalau itu nikmat. Kalau Allah belum mencabutnya. Tapi jikalau Allah sudah mencabutnya, memberikan mati rasa pada badan seperti orang kena stroke, sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Padahal mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa berbicara, otak masih normal. Badan kena stroke. Bagaimana bisa merasakan nikmat yang sempurna? Apakah itu bukan nikmat Allah? Na'udzubillah min dzalik. Karena ini waktunya sudah cukup lama video ini, mari kita beristighfar bersama-sama kepada Allah. Semoga Allah mengampuni atas nikmat-nikmat yang kita kufuri kepada Allah. Kita banyak berbuat kufur, kita tidak mengerti nikmat-nikmat itu banyak yang kita kufuri. Padahal Allah memberi peringatan dalam Al-Quran, wa in ta'udu nikmatallah la tahsuha. Wa in ta'udu nikmatallah la tahsuha itu artinya adalah seandainya manusia itu suruh menghitung nikmat-nikmat Allah dalam 1 jam saja, maka seumur hidup kita itu tidak bisa menghitung nikmat Allah yang 1 jam itu. Tidak mampu. Dari situlah kita bisa merasakan bahwa nikmat sehat itu, nikmat hidup dan sehat itu luar biasa untuk kita. Ini masih ada 3 keterangan yang belum saya bisa uraikan karena waktu. Bisa disambung lain waktu. Dari saya apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dari pribadi saya
itu yang disengaja atau yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebelumnya, karena kebenaran itu milik Allah. Shadaqallahu rasul wa shadaqallahul aliyyul azim. Usikum nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.